Oke, saya tadinya mau berkhotbah dengan judul sok keren bahasa Inggris. Namanya Joy in Adversity. Tetapi setelah saya renungkan, nggak enak. Ganti aja sukacita di dalam kesulitan. Nah, saya agak sedikit menemukan kesulitan untuk menerjemahkan adversity. Nah, kata kesulitan pun tidak terlalu tepat. Tetapi ini mencakup segala sesuatu yang sulit yang kita hadapi. Termasuk di dalamnya persecution, aniaya, torment apa siksaan, juga termasuk kemiskinan, penyakit dan lain sebagainya di dalam kelompok yang kecil, tetapi dalam grup yang besar bisa disebut kesulitan. Nah, banyak kali anak-anak Tuhan sering menyalahkan keadaan atau menyalahkan diri kita sendiri pada waktu kita diperhadapkan kepada kesulitan. Kita berpikir, apa salahku? Apa dosaku? Sehingga Tuhan mengizinkan persoalan ini terjadi padaku. Itu mungkin saja benar, tetapi hari ini saya ingin memberitahu Anda semuanya, tidak selamanya prinsip tadi kesulitan terjadi pada waktu kita buat masalah atau waktu kita dalam berdosa. Itu bisa teguran Tuhan. Tetapi ada satu sisi yang jarang kita ingat, bahwa kesulitan pun diperhadapkan kepada kita pada waktu kita tidak berdosa. Kesulitan diperhadapkan kepada kita pada waktu kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau mengizinkan kesulitan untuk lebih memurnikan kita, untuk lebih membawa kita mengenal Dia. Nah, beberapa poin sukacita di dalam kesulitan. Yang terutama, saya mau saudara tidak salah mengerti. Mana bisa sih Pak orang dalam kesulitan suruh sukacita? Bukan itu maksud saya. Tetapi karena kita mengerti ada positive point yang Tuhan izinkan buat hidup kita pada waktu kita diperhadapkan kesulitan. Nah, sekarang fasten your seat belt. Saya mau katakan, kencangkan ikat pinggang saudara, dengar baik-baik. Tidak ada kesulitan yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku tanpa seizin Tuhan. Amin. Amin. Nah, oke. Nah, untuk itu tema khotbah saya hari ini adalah sukacita dalam kesulitan. Tetapi kita juga mau sedikit menyinggung tentang tema bulan Maret untuk gereja kita. Temanya adalah mustard seed. Katanya lagi Markus 4 ayat 30-32, dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Tema bulan Maret buat kita adalah biji sesawi yang kecil yang ditaburkan. Mustard seed. Nah, kalau sayangnya udah nggak punya lagi contoh, tapi kalau saudara bersama saya ke Israel, di Israel saudara bisa membeli biji sesawi itu kecil kayak pasir. Dan kita bisa bawa buat pulang souvenir. Itu lebih termasuk golongan biji yang paling kecil dari banyak biji-biji yang lain. Tetapi yang ajaib, dalam biji yang sebesar pasir ini, kalau ditanam, dia akan pecah dan bertumbuh menjadi pohon sawi yang besar. Nah, pohon sawi bukan cuma pohon apa namanya? Orang Indonesia bilang apa? Pecai atau bukan bonsai. Pecai, tahu pecai? Tahu pecai. Nah, orang Chinese pasti tahu apa? Sayuran putih itu loh yang apa? Terus juga ada sayuran hijau apa namanya? Caising, ya, sawi hijau. Ini sawi ini lebih gede, lebih tinggi daripada itu pohonnya. Ya, jadi bijinya yang kecil tapi tumbuhnya bisa menjadi gede. Nah, di sini perumpamaan yang Tuhan berikan bagi kita. Biji sesawi adalah biji yang termasuk yang paling kecil jika dibandingkan dengan biji tanaman yang lain. Pada waktu kita berbicara tentang influence of the kingdom of God, pengaruh dari kerajaan Allah, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang pengaruh gereja di atas muka bumi. Yang mengerti katakan amin.
Bagaimana gereja bisa berpengaruh? Nah, ini seringkali juga membawa dampak yang negatif. Kita ditekankan oleh banyak pengajar firman, pendeta-pendeta, bahwa hidup kita harus memberi dampak. Hidup kita harus menjadi influence dalam kehidupan kita di mana-mana saja. Saya tidak membantah khotbah ini, tetapi ini tidak akurat 100%. Rencana Tuhan bukan gereja yang punya influence, gereja yang menjadi terkenal di sebuah kota atau di sebuah negara. Itu oke-oke saja. Tetapi yang Tuhan mau adalah ini. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Kita tidak diperintah oleh Tuhan untuk membuat gereja punya pengaruh besar. Nggak ada satu ayat di dalam Alkitab dikatakan perbesar gerejamu, perbanyak anggotamu, perbanyak orang-orang yang datang ke gereja. Tidak ada satupun. Kita disuruh oleh Tuhan untuk apa? Memberitakan Injil. Amin. Kita mengubahnya menjadi sesuatu yang dampaknya termasuk diri kita. Akhirnya kita berlomba-lomba membuat gereja menjadi besar. Semakin gereja besar, semakin kelihatan pendeta itu dipakai Tuhan. Sukses dan lain sebagainya. Apakah itu betul? Belum tentu. Yang Tuhan mau adalah Yesus menjadi yang terbesar. Halo? Terlalu banyak terjadi di depan mata kita. Gereja-gereja yang besar, pendeta-pendeta yang punya nama besar, tiba-tiba jatuh dalam dosa, karena bukan jatuh sebetulnya, sudah hidup dalam dosa yang lama, terekspos. Mari, saya tidak menyinggung mereka, saya juga tidak terlalu benar, saya juga punya banyak dosa, tetapi jangan buat hidupmu untuk berkompetisi menjadi influence yang besar bagi orang lain. Tetapi mari kita membuat hidup kita di dalam Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ada orang, nggak ada orang, itulah hidupmu. Amin. Perumpamaan biji sesawi adalah sebuah peringatan bahwa tidak ada yang kita lakukan yang sekecil apapun tidak sia-sia. Nah, kita seringnya dibombardir, hei kamu harus jadi besar, hei kamu harus jadi pemimpin, hei kamu harus jadi hebat. Tetapi perumpamaan biji sesawi ini tidak demikian. Biji sesawi kecil, ditanam, dikubur, apa yang terjadi di dalam kuburan? Kan istilahnya salah, kalau dikubur itu kan orang mati. Tapi kalau biji sesawi bukan dikubur, di apa? Ditanam. Nah, tapi apa bedanya dikubur sama ditanam? Sama, benar nggak? Sama. Dan apa yang terjadi di dalam tanah? Biji itu pecah, hancur, tidak kelihatan. Pada waktu saudara mau punya dampak dan bertumbuh menjadi besar, tidak peduli seberapa kecil hidupmu, tidak peduli seberapa rendah pendidikanmu, tidak peduli seberapa jelek pengetahuan umummu, pada waktu engkau mau sungguh-sungguh setia, ditutupi oleh pribadinya Tuhan, maka engkau akan pecah di dalam dan bertumbuh akarnya ke dalam, dan pada waktunya engkau akan muncul menjadi sebuah pohon yang rindang. Amin. Jangan meremehkan kuasa firman yang kau dengar. Jangan meremehkan kuasa firman yang sedang engkau bagikan kepada orang lain. Jangan berkata, aku kan bukan pendeta, aku gak sekolah Alkitab. Saya pun gak pernah sekolah Alkitab. Tapi saya melantik lulusan sekolah Alkitab. Saudara, inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada kuasa yang bisa menumbuhkan sebuah ayat yang kau terima di khotbah ini. Amin. Ada kuasa yang besar yang bisa menumbuhkan sebuah pengertian yang kau baca dari sebuah buku rohani. Atau dari Alkitab yang kau baca renungan harian. Dan lain sebagainya. Ada kuasa Tuhan untuk mempertumbuhkan itu. Tetapi ingat, sebelum itu tumbuh, dia harus masuk ke tanah dan dikuburkan tidak kelihatan,
pecah, sepertinya mati berantakan. Tetapi in due time, pada waktunya Tuhan, itu akan muncul dengan indah. Saya mengucapkan selamat kepada dua orang anak rohani kita, Jonathan dan pacarnya siapa namanya? Jovi. Mereka kemarin baru dibaptis, lahir baru dalam Tuhan. Ya, yang sebelah kiri kanannya salamin. Tanyain sama dia kapan mau traktir. Oke. Nah, untuk itu hari ini saya mau membuka sebuah pengertian baru buat kita. Bagaimana kita mengizinkan waktu kita breaking, waktu kita dikubur, waktu kita tidak kelihatan. Tapi kita punya satu kesukaan, satu pengharapan bahwa pada waktunya aku akan muncul dan tumbuh untuk memuliakan Tuhan. Mari kita belajar dari pelajaran kehidupan Paulus. Filipi 1 ayat 12 sampai 19. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Stop dulu. Toleh kiri kanannya, katakan, kamu tahu apa yang terjadi pada kamu bisa mendatangkan kemajuan Injil? Pak, mana bisa, itu kan Paulus. No. Ini bukan cuma untuk Paulus, tapi untuk kita semuanya. Apa yang terjadi dalam hidup kita, entah itu berkat, entah itu kesulitan, entah itu problem, pada waktu engkau mau berjalan dalam keinginan Tuhan, bisa mendatangkan berkat bagi orang di sekitarmu. Amin. Yang kedua, ayat 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Saudara, jelas Paulus menyatakan di sini bahwa dia dipenjara bukan karena maling ayam. Ya, dia dipenjara bukan karena tangannya iseng nyomot sawi di pasar. Tapi dia dipenjara karena memang memberitakan Injil. Jadi dengan kata lain, jangan saudara pikir pada waktu saudara melayani Tuhan, pada waktu saudara mau hidup dalam kebenaran, engkau tidak mengalami aniaya. Mungkin engkau tidak dipenjara, tapi orang akan menghina kamu, orang akan merendahkan kamu, orang akan tidak percaya kepada kamu. Go on. Teruskan. Ayat 14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani mereka berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saya baca aja terus sampai 19, nanti saya jelaskan. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa ada di sini untuk membela. Aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara sehingga tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Ayat 19, dan aku akan tetap bersukacita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dan oleh pertolongan Roh Yesus Kristus. Paulus bersukacita di dalam penjara. Bukan karena dia bilang, aduh puji Tuhan gue di penjara seneng loh. Bukan. Tetapi dia tahu persis walaupun dia di penjara, dia pasti bisa menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Paulus menjelaskan penderitaannya dan kesulitannya. Penjara tidak menghalangi dia untuk memberitakan Injil. Bahkan ada satu lagi yang lebih parah dari penjara sebetulnya. Saudara ingat Paulus pernah berdoa kepada Tuhan, minta anugerah dilepaskan dari duri dalam daging. Nah, duri dalam daging ini saya pikir lebih parah dari penjara. Kalau penjara sudah jelas Paulus hanya tinggal dibelenggu, dimasukkan penjara, tapi duri dalam daging. Dia bebas, tetapi ada hal yang menekan dia, membuat dia sakit, membuat dia psikologi tertekan, membuat apapun juga. Nah, banyak orang menafsirkan apa ini duri dalam daging Paulus. Banyak bilang karena penyakit, karena Paulus pernah digebugin, karena Paulus pernah disiksa, jadi ada penyakit cacat yang terjadi. Ada yang berkata bahwa
Dulu karena Paulus adalah orang yang sangat militan, yang sangat jahat, yang membunuh orang-orang Kristen. Dan sekarang, dulu dengan timnya, sekarang dia bertobat menjadi orang Kristen. Tim yang lama, orang-orang dari Judaism, itu menganiaya dia. Mengancam dia, mau membunuh dia. Bahkan kemana Paulus pergi dikuntit dan diikuti, bahkan dikatakan Paulus itu bohong. Paulus itu nggak benar, jadi terus dijelek-jelekin. Dan itulah mungkin dua-duanya duli dalam daging Paulus. Dan Paulus berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini melayani kamu. Please angkat ini semuanya. Tapi Tuhan menjawab dia dalam 2 Korintus. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 berkata, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahankulah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas keselamatanku. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Saudara, pinter banget kalau ngoreksi kesalahan. Saya baca salah, saudara langsung tahu. Hebat ya. Hebat. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Nah, saya bacakan lagi dalam bahasa Inggris karena dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ada kata yang tidak terdapat di dalam bahasa Indonesia. Dikatakan, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly in my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then I am content with weaknesses, insult, hardship, persecution, calamities, for when I am weak, then I am strong. Kata I am content juga bisa disebut dengan kata lain, to take pleasure with, atau mengambil kesukaan dengannya, to take right attitude towards something happen to you. Jadi kata to take advantage adalah melihat sudut positif, sudut yang baik, yang bahkan bukan cuma baik, tapi bisa membawa keuntungan buat kita, walaupun kita ada di dalam keadaan yang tidak kita sukai. Nangkep gak ini? To take advantage. Senang dan rela dalam mengalami sesuatu termasuk penderitaan. Senggol kiri kanannya. Aku senang menderita. Are you sure? Aku bersuka cita menghadapi persoalan. Are you sure? Amin. Nah sekarang, I am content with weaknesses. Artinya, saya senang dan rela dalam hidupku yang punya kelemahan-kelemahan. Kita sering diajar, kamu harus belajar mengatasi kelemahanmu. Saya berkata, saya setuju dengan prinsip itu. Kalau kelemahan itu adalah dosa. Tapi kalau kelemahan itu bukan dosa, saya ajarkan sudut yang lain. Kalau kelemahan itu bukan dosa, daripada kita berkonsentrasi membereskan kelemahan kita, saya anjurkan supaya saudara lebih konsentrasi, berfokus meningkatkan keunggulan saudara. Nangkep gak maksud saya? Karena walau bagaimanapun saudara lemah, selama itu bukan dosa, saudara put your time, put your effort, put your energy untuk memperbaiki kelemahan. Of course akan ada hasilnya. Tapi persentase daripada hasil memperbaiki kelemahan akan sangat sedikit. Karena memang itu titik weakness kita. Sudut positif. Kalau waktu yang kita pakai untuk memperbaiki kelemahan, kita pakai untuk mempush kita punya kekuatan. Hasilnya akan apa? Jawab sendiri. Nah sekarang kesimpulannya saya mau berkata begini. Sampai kapanpun Anda dan saya pasti akan punya kelemahan.
Kita berusaha setengah mati untuk menutupi kelemahan, nggak bisa. Karena kelemahan itu adalah bagian daripada hidup kita manusia. Kita bukan Tuhan, kita bukan yang maha tahu, maha bisa. Sisi kelemahan inilah yang akan saya ungkap hari ini. Supaya di dalam kelemahan, selama itu bukan dosa, kita bisa bergantung kepada Tuhan untuk melihat Tuhan bekerja di dalam kelemahan kita. Mengerti nggak? Yang mengerti katakan amin. Nah, ada 7 prinsip yang saya temukan. Saudara bisa tambahin, saudara bisa kurangi, terserah. Ada 7 prinsip bagaimana kita melihat sudut kesulitan itu berguna buat kita. 1. Kesulitan jadi alat promosi untuk memajukan Injil. Filipi 1 ayat 12. I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served advance the gospel. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Nah, bagaimana Paulus dipenjara bukan karena seperti saya bilang tadi, bukan karena maling ayam, tetapi karena pengabaran Injil. Dia dipenjara, dimasukkan, dipasung, disiksa dan lain sebagainya. Tetapi Injil tetap bisa diberitakan oleh dia. Karena dia punya sesuatu gairah untuk melakukan apa yang menjadi panggilan dalam hidupnya. To take advance artinya mengambil manfaat atau sebuah istilah untuk membawa sesuatu ke tingkat yang lebih tinggi daripada biasanya. Walaupun mereka sedang menghadapi kesulitan yang besar. Dalam bahasa Inggris dikatakan really serve to advance the gospel. Dalam bahasa Indonesia dikatakan justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, saudara lihat bagaimana Paulus dipenjara, tapi Injil bisa lebih dimajukan. Kita lihat sekarang poin keduanya. Kesulitan menyediakan kesempatan untuk bersaksi. Paulus bisa aja bersikap negatif pada waktu dia penjara. Dia akan bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku gak dosa loh. Aku gak nyeleweng, aku gak korupsi. Tapi kenapa? Hanya gara-gara memberitakan Injil, aku dicabut oleh kaisar dan dipenjara. Tuhan di mana kamu? Mestinya kan kau tolong aku ini memberitakan Injil loh Tuhan. Instead of Paulus berkata demikian, dia rela, dia tidak protes, tetapi dia sungguh-sungguh diam di dalam penjara dan bertanyakan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kesulitan menyediakan kesempatan bagi Paulus untuk bersaksi. Filipi pasal 1. Ayat 13 katakan, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Saudara, ini pun punya 2 makna. Kalau Paulus berkata aku dipenjarakan karena Kristus, orang bisa aja mencemooh Paulus berkata, ngomong aja lu enak. Lu kan gak berhikmat, lu kan memang konyol, nekat, memberitakan Injil seenak lu, sehingga akhirnya kaisar marah dan kamu dipenjara. Betul gak? Ada banyak orang yang akan selalu bersikap negatif. Tetapi who cares for that? Siapa peduli dengan itu? Paulus hanya berkata begini, pemenjaraanku terbukti, bukan aku bersalah, bukan aku korupsi, bukan aku mukul orang, bukan aku nyuri, tetapi terbukti karena Kristus. Orang akan bertanya, loh kenapa? Karena bersaksi kamu di penjara. Nah, Paulus gak nangis, gak protes sama Tuhan. Tetapi ayat Filipi pasal 4 ayat 22-23 menjawab pertanyaan kita, kenapa Paulus di penjara? Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Nah, saudara perhatikan kenapa dalam ayat penutup Filipi 4, 22-23 Paulus berkata, salam kepadamu dari semua orang kudus, khususnya dari mereka yang ada di istana kaisar. Saudara lihat saya sini.
Paulus dimasukkan penjara, dirantai. Dan karena dia termasuk tahanan yang dipikir berbahaya, maka di kiri kanannya akan digandengkan dengan pengawal-pengawal tentara Romawi. Jadi dia itu dibelenggu dan selalu dijaga oleh orang-orang Romawi, nggak bebas. Paulus bukannya marah, bukan tersinggung, bukannya sedih. Dia justru lihat ini, apa yang dia lakukan. Dia saksi ke sebelahnya. Hei, aku ini Paulus. Aku ini dulu orang gini, aku ini dulu orang Yahudi, aku ini sekarang jadi hamba Tuhan, aku melayani Tuhan. Dan aku betul-betul tahu Tuhan itu siapa, dia mati, bangkit, bla bla bla. Dan karena itu kesaksian dia ke kiri kanan. Dan tiap 4 jam sekali penjaganya itu ganti. Nah saudara bayangkan, satu hari berapa jam? 24 jam bagi 4, berapa orang pengawal? 6, 12 kiri kanan. Itu satu hari Paulus bersaksi 12 orang. Biji sesawi yang jatuh tidak akan mati, tidak akan binasa, tapi akan menghasilkan benih yang Paulus tabur kepada 12 orang per hari. Dan mungkin nanti schedule-nya orang itu berapa minggu kemudian ketemu lagi, nanya lagi sama Paulus kenapa dan lain sebagainya. Jadi Paulus bersaksi kepada orang-orang ini. Dan pada waktu orang-orang ini sudah betul-betul yakin, orang-orang ini pun akan ngomong kepada pengawal kaisar yang lain dan pembantu-pembantu kaisar yang lain, sehingga Paulus berkata, salam dari semua orang kudus, khususnya dari mereka yang ada di sana kaisar. Dengan kata lain, udah banyak orang-orang pengawal, pembantu, pelayan di sana kaisar yang bertobat. Karena Paulus menderita, karena di penjara, biji sesawinya ditahan di dalam tanah, tapi dia mekar. Saudara lihat, semua persoalanmu bisa menjadi alat untuk menginjil. Nah, saya ingat waktu Yosi sakit kanker, diagnosa. Ada banyak orang yang simpati mendoakan, ikut menangis bersama kami. Tapi ada sebagian orang yang berkata, loh lihat, kalau lu hamba Tuhan yang benar, gak mungkin anak lu diizinkan sakit kanker, apalagi leukemia yang gak ada obatnya. Lu pasti hamba Tuhan gak bener, gini dan lain sebagainya. Saudara perhatikan, selalu akan ada kontra dan pro dalam setiap sikap hidup kita. Saudara mau dengarkan yang kontra atau mau dengarkan yang pro? Pilihlah seperti Paulus berkata, bahwa semua mendatangkan kebaikan. Semua mendatangkan kesempatan untuk bersaksi. Paulus memberitakan Injil kepada para penjaga penjara, selalu penjaga di penjara dan sebagainya. Yang ketiga sekarang, kesulitan menghasilkan keberanian pada sesama orang percaya. Maaf, merosot. Pamer sedikit, udah kurus. Filipi 1 ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan, telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dan mereka tidak menjadi takut. Saudara perhatikan, yang kontra, yang ngomongin jelek, ya jelek, tetapi ada sebagian orang yang melihat Paulus dipenjarakan dan Paulus tetap beriman, tidak nangis, tidak merengek, tidak putus asa, justru dibakar keberaniannya, dibakar imannya. Tuh lihat si Paulus, dia luar biasa, di penjara aja dia menginjil, masa kita yang di luar nggak berani nginjil? Nah, dan itu terjadi. Jangan kesaksian orang lain, kesaksian kami aja. Waktu Yosi di kemoterapi dalam keadaan hitam legam, pakai infus. Dia waktu itu di schedule harus mimpin pujian. Pada waktu ulang tahun gereja kita. Saya berkata kepada dia, lebih baik jangan deh kamu, biar ganti sama cicimu. Tapi dia berkata, Pap, kalau diizinkan, biarkan saya. Kamu mana bisa dalam keadaan seperti itu? Bisa. Dokter masa ngizinkan? Saya akan minta dokter untuk mengizinkan. Akhirnya dokter mengizinkan. Dan dalam keadaan seperti itu, dalam pakai kupluk, mukanya hitam, dia main pujian, main gitar, dan menyanyi. Jemaat yang dengar, nangis. Kanker, leukemia, dalam keadaan gosong, tapi tetap melayani Tuhan.
Kita baru panu aja nggak ke gereja. Baru mata perih aja dikit, aduh nggak ke gereja. Apalagi baru bersin 2 kali nggak ke gereja. Alasannya rohani lagi, takut nularin. Rohani banget alasannya kan, takut nularin. Padahal belum tentu flu, belum tentu apa. Ya kenapa nggak pakai masker datang tetap ke gereja? Terlalu banyak alasan yang dibuat-buat oleh kita. Tapi mari kita melihat, kalau kita punya hubungan yang dengan Tuhan yang intim mau ditanam seperti biji sesawi, apapun yang negatif buat kita sedang kita hadapi, bisa dirubah menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan saya ingat pada waktu itu sampai dokter kami yang merawat Yosi waktu itu juga datang ke ulang tahun gereja kita. Hanya untuk melihat bagaimana sih orang sakit kanker bisa melayani Tuhan, bisa main musik, bisa menyembah Tuhan. Saudara, mari kita sungguh-sungguh pakai apapun persoalan yang kita hadapi untuk bersaksi Tuhan itu baik. Saya teringat satu lagi anak rohani kami, Acen, yang sekarang ada di Melbourne. Dia lulus dengan master degree-nya ada 2. Dia apply kerjaan, dia belum dapat kerjaan. Terus dia datang ke gereja, bantuin kita beresin beberapa komputer di gereja. Saya ingat waktu itu doa malam. Dia datang, dia minta kesempatan untuk bersaksi. Saya pikir dia sudah dapat pekerjaan yang terbaik. Waktu dia berdiri di atas mimbar, dia bilang gini, puji Tuhan saudara, saya belum dapat kerjaan. Hah? Belum dapat kerjaan kok saksi? Saudara lihat, jangan tunggu engkau ditolong Tuhan baru engkau bersaksi. Meskipun engkau sedang di lembah-lembah kekelaman, gada dan tongkat Tuhan menyertaimu. Amin. Ini yang saya mau bawa. Kesukaan di dalam kesulitan. Joy. Pak, saya ada date hari ini. Saya sudah umur 40 lebih Pak. Kalau nggak date nanti kan udah terlambat waktunya. Saya mau date jadi nggak ke gereja dulu berapa bulan. Aduh. Saudara mengutamakan dating, melupakan Tuhan. Ada terlalu banyak orang-orang yang mengutamakan undangan-undangan daripada mencari Tuhan. Di sini nggak ada. Senggol kiri kanannya. Itu bukan kamu kok ya. Saudara, kehidupan, kesulitan kita, penyakit kita bisa menjadi alat untuk menguatkan orang lain. Amin. Sekarang ayat yang lain tentang penderitaan masih. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itulah mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Kapan Injil tersebar? Waktu mengalami aniaya. Waktu mengalami kesulitan. Waktu mengalami proses. Waktu mereka dikejar-kejar mau dibunuh. Nah, kita lihat Kisah Rasul 8 ayat 4 berkata, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan saya membuat statement seperti ini. Iman dan keberanian sangat mudah ditularkan. Penganiayaan dan kesulitan semakin membuat Injil tersebar kepada segala penjuru. Saudara lihat kembali kepada sejarah kekristenan di Indonesia. Indonesia adalah satu negara kekristenan yang sangat maju. Kenapa dia maju? Karena dia ditekan, pendetanya dibunuh, gerejanya dibakar, bahkan disepelekan oleh mayoritas, meminta izin gereja nggak bisa. Tetapi bukan gereja menjadi kecil, bukan gereja menjadi mati, tetapi gereja bertumbuh pesat. Aniaya membuat kita bertumbuh. Kesulitan membuat kita semakin berani memberitakan Injil. Saya melihat justru sebaliknya. Kemampanan, berkat membuat kita menjadi adem ayem. Nyaman, kenyamanan adalah musuh utama pertumbuhan.
Mari jangan nyaman kita hidup di Australia. Nyaman Pak, nggak punya duit, dapat duit 400 seminggu, 800 dalam 2 minggu. Enak, ngapain kerja susah setengah mati ya? Saudara dengar baik-baik. Kenyamanan membuat iman kita tidak bergerak. Sakit kepala sedikit, dokter. Ganti kok sama Medicare. Sakit ini, cari ini, cari ini, cari ini, semuanya. Nggak salah cari dokter, nggak salah. Tapi mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Mana saudara lebih dulu cari? Dokter, pertolongan luar, atau Tuhan? Mau bisnis nggak punya duit, cari bank dulu. Mau beli rumah nggak punya duit, cari bank dulu. Kita selalu begitu. Yang kita mesti tanya bukan cari bank dulu, cari Tuhan dulu. Apakah Tuhan mau kita beli ini? Apakah Tuhan berkenan kita lakukan ini? Sometimes saya juga sedikit ragu-ragu. Kadang-kadang ada banyak orang yang sangat cinta Tuhan. Begitu mulai bisnis sesuatu, pendetanya dipanggil untuk doakan seperti dukun. Tapi saya mengerti prinsip yang lain. Bahwa ini bukan dukun, tapi dia mengutamakan Tuhan. Apa yang dia mau kerjakan, mulai sesuatu yang baru, serahkan kepada Tuhan. Orang bilang kayak dukun, nggak, masa bodoh itu kan orang lain. Kita mengerti bahwa ini bukan dukun, aku bukan dukun. Aku lebih sakti dari dukun. Karena aku punya Roh Kudus. Amin. Nah ini loh saudara, jangan peduli dengan omongan orang. Orang selalu akan berkata sisi negatifnya kepada kita. Tetapi kesulitan bisa membuat kita menjadi lebih baik atau menjadi lebih pahit. Kesulitan bisa membuat kita menjadi better atau bitter. Choose. Dan jangan izinkan iblis memakai kesulitan membuat kita menjadi bitter. Tuh kan, Tuhan gak jawab doaku. Tuh kan, kamu gak diperhatikan oleh gembalamu. Mana? Tuh kan, gini, gitu dan lain sebagainya. Saudara, tapi menghadapi kesulitan, menghadapi aniaya, menghadapi problem, menghadapi penyakit, bawa kepada Tuhan. Tuhan bisa membuat kesulitan menjadi sesuatu yang indah. Apa? Beban doa. Nomor 4, itu nomor apa? Terlalu kecil. Saya nggak bisa lihat dari sini. Kesulitan akan membuktikan karakter persaudaraan kita. Saya tadi sampai mana sih? Poin 4. Kesulitan membuktikan karakter persaudaraan kan belum? Ya saya baru sekarang. Ya ini baru sekarang. Ini udah lewat, ya tahu. Sekarang 1. Nah, ini udah lewat juga 1 lagi. Ya. Udah tua, saudara udah 65 tahun. Maklum ya. Kalau saudara baru 25 ya, enggak seperti saya. Keempat, kesulitan akan membuktikan karakter persaudaraan kita. Filipi 1 ayat 14 sampai 18. Dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal ini aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Saudara lihat, kita akan melihat
perbedaan antara orang yang melayani Tuhan dengan sikap yang benar dan dengan sikap yang tidak benar. Nah, saya sering mendapat pertanyaan seperti ini. Pak, kenapa orang-orang yang tidak benar dalam hidupnya, tapi pada waktu mereka berkhotbah, pada waktu mereka berdoa, orang kok dijamah dan disembuhkan, dan khotbahnya sangat bagus memberkati? Sederhana, ini yang Paulus katakan. Saya membuat satu statement, saya nggak dimasukkan. Kuasa Tuhan bekerja dan membela firman yang diberitakan. Tetapi bukan menyertai orang yang punya motivasi yang salah dalam memberitakan Injil. Jadi seseorang hamba Tuhan hidup dalam dosa, kita tahu udah banyak. Nah, setelah sekian tahun baru ketahuan, terbongkar, ternyata dia sudah berzina sekian tahun. Tetapi pada waktu dia pelayanan, kehidupannya sangat memberkati. Nah, saudara, khotbahnya menjadi berkat dan banyak orang bertobat. Nah, kita sering bertanya, kok bisa Pak orang seperti itu dipakai Tuhan? Saya mau berkata, yang dipakai Tuhan bukan orang ini. Yang dipakai Tuhan adalah firman yang disampaikan. Firman yang disampaikan, selama firman itu murni dan benar, maka Tuhan akan membela firman itu. Tuhan akan bekerja dengan firman itu. Regardless kehidupan orang ini benar atau tidak. Nah, kita sering terfokus kepada kehidupan seseorang. Nah, kalau dia nggak benar, kita sudah nggak mau dengar khotbahnya. Saudara, itu boleh-boleh saja. Tetapi Paulus di sini memberikan pengajaran kepada kita. Ada banyak orang yang memberitakan Injil dengan motivasi yang tidak benar. Dan Paulus tidak datang kepada orang itu. Dan Paulus tidak menegur orang itu. Paulus berkata, biarkan saja. Nanti Tuhan yang akan menampi mereka. Tuhan yang akan berurusan dengan mereka. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita jaga diri kita jaga pemberitaan kita jaga sikap kita untuk tidak menjadi orang yang munafik. Di depan orang kelihatan baik, kelihatan kudus, tetapi di belakang orang kita hidup dalam dosa. Khususnya para pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini. Saya mau supaya saudara akan membuktikan hidupmu dengan karaktermu. Nah, kuasa Tuhan bekerja pada waktu saudara memberitakan Injil. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara, jangan takut beritakan Injil. Jangan takut sampaikan firman. Kalau saudara ketemu dengan orang-orang yang belum beriman dan saudara takut mungkin itu bosmu, ya jangan, Pak, firman Tuhan berkata gini, bertobatlah kalau enggak engkau masuk neraka, digaplok saudara. Bukan begitu maksudnya, tapi belajarlah untuk supaya memberitakan Injil. Saudara jangan datang terlambat, jangan pulang sebelum waktunya, dan jangan korupsi waktu. Kalau memang lunch break setengah jam ya setengah jam, balik lagi kerjain pekerjaanmu dengan benar. Ada bos atau enggak ada bos, jangan main petak umpet sama bos. Jangan main Mickey Mouse sama apa? Tom and Jerry, kok Mickey Mouse? Tom and Jerry. Saya suka ngasih ilustrasi salah ya, Mickey Mouse, bukan Mickey Mouse, Tom and Jerry. Nah, siapa yang jadi Tom, siapa yang jadi Jerry? Jerry itu siapa sih? Tikus. Tom? Kucing. Maklum lagi kecil belum nonton Tom and Jerry. Kalau nggak ada Tom, Jerry baik. Tapi begitu ada Tom, Jerry, salah kebalik. Kalau ada Tom, Jerry baik. Tapi nggak ada Tom, Jerry jadi kacau. Betul nggak? Tapi saudara bukan Jerry kan? Bosmu bukan Tom. Oke. Nah, yang berikut. Kelima sekarang. Kesulitan merangsang pertumbuhan rohani kita. Filipi 1 ayat 19 sampai 20. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara, dengar baik-baik. Minggu ini apa? Minggu apa?
Hari Minggu Om, tanggal berapa? 24. Tapi hari ini hari Minggu spesial, kenapa? Palm Sunday. Nah kita orang-orang karismatik rada kurang mengikuti yang begitu. Karena kita selalu roh kudus, urapan. Kita jarang mengikuti liturgi dan sejarah. Palm Sunday adalah hari Minggu di mana Tuhan Yesus naik keledai masuk ke Yerusalem. Dan semua orang di sekitarnya melambai-lambaikan palem, membuka jaketnya dan menaruh jaketnya di bawah keledai lewat. Saudara perhatikan ini. Bukan untuk dimuliakan. Tapi untuk apa? Disalibkan. Sehingga Palm Sunday dianggap sebagai minggu perkabungan sampai minggu depan. Tetapi Tuhan Yesus masuk ke perkabungan, weeks of passion, week of suffer, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Nah, saya sering mengilustrasikan begini. Waktu Tuhan Yesus jalan, keledai yang dia pakai keledai apa? Keledai dungu. Ya semua keledai dungu. Keledai yang Tuhan pakai bukan keledai yang sudah dilatih, bukan. Keledai muda. Yang Tuhan minta muridnya ambil yang ditambatkan di pasar, dia pakai dan dia naikkan. Bukan keledai yang sudah terlatih. Saudara dengar baik-baik. Tidak ada dalam sejarah seorang raja yang naik keledai masuk ke sebuah kota. Enggak ada. Raja selalu naik kuda yang perkasa. Nah ini loh bedanya Tuhan kita. Oke, satu sisi. Sekarang saya sisi lihat dari keledainya. Kalau keledai ini, keledai dungu yang sombong, lalu setelah Tuhan Yesus turun, dia ketemu keledai yang lain. Keledai ini akan ngomong begini. Lihat dong gua, keren. Tadi gua jalan di atas jubah-jubah mahal. Wah, gue dipayungin palem dan lain sebagainya. Orang teriak-teriak, Hosana, Hosana. Lu gak pernah kan kayak gue? Keledai ini ngomong bener gak? Bener. Tapi apakah itu untuk dia? Bukan. Untuk siapa? Untuk yang naik yang di atas keledai. Dengar baik-baik. Hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Waktu orang memberikanmu persembahan begitu banyak. Waktu orang menghormati. Waktu orang melambai-lambaikan kau luar biasa. Kau hamba Tuhan yang luar biasa. It's not you. Yang dipuji adalah Yesus yang ada di dalam. Dengar ini. Kita hanya seperti keledai yang dungu. Kita ditunggangi oleh Yesus. Kita nggak berhak untuk berkata, aku lebih baik dari yang lain. Aku lebih kudus dari yang lain. Aku lebih hebat dari yang lain. Pengalamanku lebih begini. Tidak. Saudara, mari kita lihat bahwa pertumbuhan rohani kita, kehebatan kita, semua based on Him. Tempatkan dirimu seperti Paulus berkata, biarkan mereka-mereka yang nggak murni nggak apa-apa, tapi kamu yang murni tetap murnikan hidupmu. Jadilah keledai. Kalau ada keledai yang lain bilang, wah kamu hebat ya, kamu dipakai ya, kamu luar biasa ya. Kita jawab dong, semua oleh Tuhan dan hanya karena kasih karunia Tuhan. Sadar siapa dirimu. Wah luar biasa kreasimu, wah luar biasa karyamu, luar biasa bakatmu. Bilang sama mereka, yang luar biasa itu Tuhan. Saya pernah menegur seseorang setiap kali ketemu, aduh wah luar biasa, luar biasa. Apa yang luar biasa? Masalah, luar biasa. Wah persoalannya begini luar biasa, kesakitannya begini luar biasa. Saya bilang stop, jangan meluar biasakan persoalan. Persoalan yang kamu hadapi itu biasa. Yesus yang ada di dalam kamu luar biasa. Oh dia akan bilang, oh kamu gak ngalaminya. Benar, saya gak ngalami yang kamu alami. Tetapi mari belajar dari Alkitab berkata, firman yang ada di dalammu lebih besar daripada apapun juga di luar kamu. Jangan cuma bilang luar biasa. Ya bapak istrinya baik, cantik lagi. Ya kalau jalan gak jadi istriku. Kalau dia yang sehat ada di rumah sakit, nggak di sini. Dia baik.
Kenapa dia baik? Karena ada Tuhan di dalam dia jadi baik. Amin. Nah, mari kita lihat, biarin aja dulu di sini ya. Kita lihat, kesulitan bisa Tuhan ubah untuk menjadi sesuatu beban yang positif. Beban doa. Saya tinggal 2 menit lagi. Oke, selesai. Roma 1 ayat 9 berkata begini. Karena Allah yang kulaini dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk berkumpul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Itu itu Paulus berkata kepada orang-orang di Roma. Nah sekarang Paulus berkata kepada orang-orang di Efesus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap sesama orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi berdoa. Saudara menghadapi apapun berdoa. Kepada orang Tesalonika, Paulus berkata demikian, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Siang dan malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. 2 Tesalonika 1 ayat 11 berkata, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Jadi waktu saudara menghadapi tantangan, kesulitan, saudara merasa susah, merasa tidak tahu berbuat apa, berdoa. Berdoa buat kesulitanmu dan jangan lupa berdoa buat gerejamu, berdoa buat gembalamu. Berdoakan kami lebih perlu didoakan. Karena iblis lebih banyak menyerang kami daripada menyerang Anda. Karena kalau kami jatuh, yang jatuh akan banyak sekali. Jadi saudara perlu berdoa bagi gembala-gembala saudara. Karena itu diserang oleh iblis habis-habisan. Ya, topang mereka di dalam doa. Supaya kesulitan yang mereka hadapi, mereka bisa kuat di dalam doa. Kedua, kesulitan adalah kesempatan Tuhan untuk bekerja lewat Roh Kudus-Nya. Efesus 6 ayat 18 sampai 20 berkata demikian. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus juga untuk aku. Nah, seperti saya, Paulus pun minta kepada orang-orang di Efesus berdoa baginya. Supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya. Saudara berdoa supaya gembalamu, pemimpin-pemimpinmu diberikan keberanian untuk menyatakan dosa-dosa dan menyatakan kebenaran firman Tuhan dengan cara yang penuh dengan kasih, bukan dengan emosional mentemplak dosa, bukan syukur dituding-tuding, tetapi mari saudara, conviction without love is nothing. Dengan kasih. Lalu juga kepada orang Tesalonika 3 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua beroleh iman. Saya nggak perlu jelaskan. Waktu saya sudah hampir habis. Saya masih punya 2 folio. Kesulitan dalam membuat kemantapan iman secara pribadi. Kesulitan bisa memantapkan iman kita. Filipi 1 ayat 20 berkata, sebab yang sangat kurindukan dan yang sangat kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku.
Nah, saya buat statement ini. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Jangan pernah izinkan kesulitan yang sedang kita alami untuk menentukan masa depan kita. Karena masa depan kita ada di tangan Tuhan. Amin. Jangan membuat keputusan pada waktu engkau di dalam kesulitan. Tapi berdoalah. Pada waktu engkau betul-betul mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan, baru buat keputusan. Amin. 6. Kesulitan memurnikan motivasi kita. Hanya melalui ujian dan penderitaan kita menjadi lebih baik, lebih kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Siapa di sini pemain keyboard? Joy. Siapa lagi? Joy. Ini Joy, ada 2 Joy. Melinda. Saya mau tanya, mau nggak saudara dikasih keyboard, tapi semua putih, nggak ada yang hitamnya? Mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Kok nggak jawab? Kenapa? Padahal yang tuts yang hitam itu tut false, betul nggak? Tut setengah nada, betul nggak? Kok diem sih? Saya salah? Bener? Apa kalian nggak tahu? Masa pemain keyboard, guru-guru keyboard nggak tahu kalau tut yang hitam itu nadanya false, nada setengah nada, bukan false, setengah nada. Betul? Mau nggak dikasih keyboard tanpa tut yang hitam, semua putih? Nggak mau. Dengar baik-baik. Kita selalu berharap di dalam Tuhan semua baik. Tapi saya mau berkata, even kesulitan, tut piano yang hitam, yang separuh, mati segan hidup pun tak ingin, itu berguna. Nada-nada tertentu tidak akan menjadi indah tanpa dipencet tut yang hitam. Hidup saudara tidak akan pernah menjadi indah tanpa saudara mengalami problem dan kesulitan. Jadi jangan benci kesulitan. Jangan hindari kesulitan. Tapi jangan juga cari mana kesulitan. Mana kesulitan. Saya dulu sering baca buku Koping Ho. Koping Ho bilang gini, seorang pendekar sejati pantang untuk menyerah. Tapi saya tambahkan, seorang pendekar sejati tidak cari masalah, begitu masalah datang dia pantang menyerah. Amin. Anak Tuhan yang benar tidak perlu cari mana kesulitan, mana dosa, mana problem. Tapi begitu sudah diperhadapkan dengan problem, suamimu mulai aneh-aneh, hadapi dengan doa, hadapi dengan kasih. Istrimu mulai terlalu banyak cocok-coet, jangan ditutup pakai plakban. Sadarilah, riset sudah membuktikan seorang wanita ngomong lebih banyak daripada seorang pria. Dan kadang-kadang kita tahu, tanpa kita jawab, dia sudah jawab sendiri persoalannya. Iya apa iya? Seringkali wanita ngomong bukan minta jawaban. Seringkali wanita ngomong hanya mau curhat, aleman, minta ditolong, minta didengerin. Dia nggak ngaku, nggak apa-apa. Saudara, the problem is real. Tapi mari kita hadapi dengan kasih. Seringkali kalau saya jawab duluan, istri saya bilang, enggak maksudku bukan begitu. Ya, jadi sabar tunggu sampai akhirnya selesai. Nanti udah selesai, iya aku ngerti, selesai. Nggak perlu jawaban. Sometimes problem juga begitu, kesulitan juga gitu. Kita bukan problem, bukan semua problem harus kita hantam, buat kita atasi, kita kalahkan, enggak. Saudara ngerti istilah satu yang dalam bahasa Inggris namanya outlast. Outlast tahu? Outlast itu siapa yang lebih tahan. Jadi banyak persoalan tidak bisa kita kalahkan, tapi kita stay dengan faithful, lama-lama itu problem lendur sendiri. Enggak semua problem harus kita atasi dengan segera. Ada banyak problem yang membutuhkan daya tahan. Saya pernah khotbah soal endurance, betul? Nah, mari kita hadapi itu. Hanya melalui ujian dan penderitaan kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kita bisa menikmati kasih sayang Tuhan. Ketujuh, terakhir.
Tantangan. Tantangan mempersiapkan kita untuk melihat sudut pandang kehidupan dan kematian. Kesulitan mempersiapkan hidup kita menemukan sudut kehidupan dan kematian. Filipi 1 ayat 20 sampai 24. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara, Kristus tidak cuma dimuliakan pada waktu engkau sehat, tapi dalam kematian pun Paulus berkata, kita bisa memuliakan Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia ini karena kamu. Kita tidak akan takut menghadapi penderitaan dan kematian di masa depan. Karena kita sudah siap menghadapinya. Saya mau tanya, angkat tangan, siapa yang jujur masih takut mati? Gak ngerti bahasa Indonesia? Who's still scared to death? Of death. Nah, ada yang satu angkat tangan jujur. Ada lagi? Yang lain, Tuhan gak jujur Tuhan. Siapa yang afraid of death? Bahasa Cinanya apa? Bahasa Sunda, sahanu sieun paeh. Aya orang Sunda di dia. Saha anu sieun paeh. Bahasa Jawanya apa? Sopo nu wedi mate. Saya masih banyak melihat banyak anak Tuhan takut menghadapi persoalan dan kematian. Saudara, saya bukan sok jago, saya bukan sok over spirit. Kematian tidak perlu ditakuti. Saya sudah berkata anytime. Kadang-kadang kalau ngomong gini ntar pulang saya dapat kuliah dari istri saya. Ngaco, enak aja lu ngomong. Gua gak mau jadi janda muda. Gak muda sekarang udah tua ya. Gak mau jadi janda tua. Saudara, kenapa ngakak ketawa? Hanidar ketawanya ngakak. Oh ya, katanya istriku saya belum siap mati karena Yosi belum menikah. Itu pesan sponsor. Tapi gini, kematian adalah satu kerinduan bagi kita untuk ketemu Tuhan. Saya nggak ngomong lip service. Saya dari dulu nggak pernah takut akan mati. Waktu saya masih punya Yosi anak-anak kecil, saya sering pelayanan ke pelosok daerah. Bahkan saya pernah pelayanan ke South Pacific daerah yang Solomon Island. Saya bilang sama istri saya, kalau saya nggak pulang fisik, saya pulang nama, kita ketemu di surga. Ready untuk menghadapi apapun. Saudara, dengan mental yang seperti itu, iblis minggat. Iblis bilang, orang kayak gini, lu siksa, lu aniaya, dia malah tambah kuat. Lu bunuh, dia malah imannya bertumbuh. Jadi ngapain kerjain dia, udah kasihin dia, biarin aja dah. Iblis aja giber-giber ngelihat kita yang seperti itu. Tapi iblis akan sangat suka kalau kita takut akan gelap. Ih, gua takut ke tempat gelap. Kenapa ya? Ntar ada yang gini-gini. Apalagi ketemu yang hitam semua, kalau nyengir cuman giginya doang yang kelihatan. Saudara, mari kita realize. Dulu saya sangat takut gelap. Saya udah sering cerita sama saudara. Dulu saya sangat takut gelap. Dulu saya sangat takut sendirian. Saking saya takutnya saya dibully sama koko saya. Tiap kali mami pergi, papi pergi kalau malam, tuh dikasih uang jajan. Uang jajan saya selalu diambil sama koko saya. Mari, mana uangmu? Kenapa? Kan kamu mau aku jagain, kalau enggak aku tidur nih gitu loh. Dia tidur duluan, saya nangis. Dan dia akhirnya saya kasih uang jajan. Jadi orang yang takut pasti dibully.
Jadi sejak saya nggak takut, sekarang saya bilang, siapa takut? Saya disuruh ke kuburan pun malam-malam saya berani. Malah nggak takut apa-apa. Kenapa? Iblis nggak ada di kuburan. Iblis adanya di kasino, di pelacuran, saudara. Iblis yang ada di kuburan, iblis yang lagi frustrasi. Kenapa kamu di sini? Nggak ada yang bisa gua gangguin, gua sendirian di sini. Ya, ada banyak orang takut tempat gelap. Saya bilang iblis yang tempat gelap tuh, iblis lagi frustrasi. Ngapain kamu ke tempat gelap? Amin. Saudara, kenapa ke kasino berani? Makanannya murah, Pak. Iya kan? Enggak juga sekarang. Ternyata epikurian di kasino makanannya mahal. Ya, oke. Hanya satu pendapat saya lagi terakhir. Menyadari bahwa kesulitan adalah cara Tuhan untuk menyuburkan tanaman iman kita. Oke. Kesulitan dan rasa sakit yang Tuhan izinkan terjadi bisa membuat iman kita bertumbuh lebih kuat dan lebih intim dengan Tuhan. Kita tundukkan kepala. Tuhan, hamba sudah selesai untuk berbicara tentang bagaimana kami menghadapi kesulitan. Kami tetap bisa bersuka cita di dalam kesulitan karena Engkau mengubah kesulitan kami untuk menjadi kesempatan bagimu untuk bekerja. Tuhan, kami mau patahkan semua perasaan-perasaan, ketakutan-ketakutan kami, cara berpikir manusiawi kami yang menalarkan kesulitan dengan cara manusiawi kami. Kami siap menghadapi tantangan, kesulitan apapun karena Engkau menyertai kami. Dan tidak ada satupun yang boleh terjadi tanpa seizin Engkau. Dan lebih dalam lagi Tuhan, tidak ada satu lembar rambut pun boleh turun jatuh ke tanah tanpa seizin-Mu. Tuhan, kalau kami semua ada di dalam kesulitan, biarlah kami boleh memandang Engkau yang mengizinkan kesulitan kami. Engkau juga yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi kesulitan itu. Dan kami akan keluar lebih daripada pemenang karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat Palm Sunday. Terima kasih Engkau dieluk-elukan, Engkau dihormati. Tetapi Engkau untuk dianiaya, untuk dicambuk, untuk dipaku, untuk dimahkotai duri, dan untuk disalibkan. Terima kasih Tuhan, lewat kesulitan-Mu, lewat aniaya-Mu, lewat tubuh dan darah-Mu, kami mendapatkan keselamatan. Kami mendapatkan kemenangan, kami mendapatkan penghiburan, kami mendapatkan kesembuhan, kami mendapatkan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kesulitan yang Engkau izinkan adalah juga kebaikan-Mu untuk kami merasakan pertolongan-Mu, kekuatan-Mu dan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, kami mempersekutukan roti ini dengan tubuh-Mu, cawan anggur minuman ini dengan darah-Mu, untuk benar-benar menjadi makanan dan minuman yang sejati dan layakkan kami untuk masuk dan bersekutu dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan.